Hai, dan seharusnya seiring berjalannya waktu yang cukup lama, aku tuh udah bisa move on. Bukannya memaksakan diri untuk kembali, lalu perlahan-lahan mengingat masa lalu. Mengingat masa-masa yang dimana membuatku mengalami hal indah, yang mana kejadiannya itu semua kayak tergambar gitu, dari awal hingga akhir sampai berpisah. Dan seharusnya aku menyimpan itu dengan kata kenangan, bukan kembali lagi ke tempat itu lalu menghabiskan waktu untuk mengenang hal-hal itu dalam kurun waktu yang lama. Kayak seharusnya aku tuh udah nggak di sini gitu. Seharusnya aku udah nggak mengingat hal ini lagi. Kenangan-kenangan ada yang indah, ada yang enggak. Tapi seharusnya aku udah beralih fase untuk kehidupan yang baru, untuk memulai rencana-rencana yang aku buat, bukan kembali lagi ke kehidupan yang dulu dengan cara berada di situ lalu menikmati. Kayak pernah gak sih kalian kembali ke suatu tempat yang mana ketika berada di tempat itu hati kecil kalian berkata, seharusnya kita udah gak di sini lagi. Seharusnya kita udah ke tempat yang membuat kita menjalani kehidupan baru. Tapi kita terlalu takut untuk kehidupan kita waktu itu. Kita terlalu takut tentang masa yang kita hadapi saat ini. Sehingga kita memutuskan untuk kembali lagi ke suatu tempat yang mana tempat itu seharusnya udah kita simpan aja menjadi suatu kenangan. Dan andai pun kembali hanya sebagai hiburan, bukan memutuskan untuk menetap di situ. Karena jika dipaksakan untuk menetap, itu semua tinggal puing-puing kenangan. Di setiap sudut kota punya cerita, di setiap tempat ada kisah, baik itu awal mula pertemanan dengan teman kita yang dulunya malu-malu untuk menyapa. Sekarang ya satu persatu kan dari kita udah pergi, udah memulai jalan hidupnya masing-masing, udah berjuang atas hidupnya masing-masing juga. Dan kita kembali lagi ke tempat itu hanya untuk mengingat kenangan indah yang membuat kita ujung-ujungnya ngerasa kesedihan. Karena kayak seharusnya aku udah seperti mereka gitu, yang benar-benar bisa move on dari masa lalunya dan menjalani kehidupan baru. Ya bukan berarti juga untuk melupakan, tapi benar kalau misalnya kita hidup dan hanyut di masa lalu, itu tuh bukan membuat kita bahagia, tapi membuat
perasaan kita menjadi sedih, membuat perasaan kita semakin sakit, walaupun kenangan-kenangan itu indah pada saat itu. Tapi ketika diingat-ingat, bukannya kita bahagia, tapi kayak ngerasa, anjir lah, kok jadi sedih ya, gitu. Ya aku pikir awalnya ketika berada di sana, perasaan ini biasa aja. Karena ya aku beranggapan ya aku udah move on. Jadi kayak ingat-ingat lagi pada saat itu, ya kayaknya biasa aja sih gitu. Tapi ketika melihat tempat-tempat yang dulu pernah kita datangi, tempat-tempat yang dulu pernah kita duduk di situ hingga larut malam, justru vibes-nya itu membangkitkan kenangan di masa lalu yang membuat hatiku sakit. Ditambah lagi waktu itu karena vibes-nya pas, jadi kayak buka galeri, masih ada foto teman-teman dulu, pas persis di tempat aku duduk saat ini gitu kan. Dari sekian orang banyak yang ada di foto itu, pada saat itu aku menyisahkan satu orang sendirian dan dikelilingi oleh orang-orang asing yang gak aku kenal lagi. Pada saat itu aku nanya, orang-orang ini pada kemana ya? Orang-orang ini kayaknya lagi survive atas kehidupannya sendiri gitu. Dan orang-orang ini benar-benar bisa move on dari masa lalunya. Ya mungkin gak mudah untuk melupakan ini, tapi setidaknya kayaknya mereka udah berhasil untuk beradaptasi di kehidupan yang baru. Pada saat itu aku ngerasa kayak aku sendiri yang cupu, karena aku gak berani untuk menghadapi kenyataan. Buktinya aku masih kembali lagi ke situ dan seakan-akan hidup di masa lalu, lalu mengingat masa lalu dan hanyut di dalamnya. Pada saat itu aku cukup lama untuk menikmati kenangan itu. Kayak benar-benar perasaan, apa ya, perasaannya itu ngena banget gitu. Hingga pada satu titik aku mulai bosan menikmati kenangan. Kayak apa ya, aku udah puas untuk mengekspresikan apa yang aku rasakan di situ. Lalu aku beranjak pergi, dan pada saat itu pikiranku masih selalu bertanya-tanya kayak, ya seharusnya kau udah bisa move on dari ini semua. Kau gak perlu hidup di masa lalu. Yang perlu dihidupi ya masa kini. Dan pada saat itu ketika aku telah meluapkan semua apa yang aku rasakan di tempat yang mana dulu aku dan kawan-kawan saling bertukar cerita, aku dan teman-teman saling canda dan tawa. Ketika perasaan itu berhasil aku ekspresikan, kayak aku benar-benar lega, aku benar-benar menerima keadaan saat ini dan menjalani hari-hari sedikit lebih baik.
Jadi kayak aku bisa mengambil kesimpulan bahwasanya apa yang kita rasakan alangkah baiknya diekspresikan juga pada saat itu. Tapi jangan sampai berhari-hari, karena orang yang hebat itu adalah orang yang jujur pada dirinya sendiri dan mampu untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan tanpa rasa malu. Entah itu mau nangis, entah itu mau ring-ringan gitu. Intinya nggak membohongi diri sendiri. Tapi setelah aku mengekspresikan apa yang aku rasakan, itu kayak benar-benar mempunyai rasa kelegaan. Pada saat lega, kayak kita itu bisa berpikir jernih lagi. Kita itu seakan-akan kayak hidupnya itu mulai membaik ya, dari segi perasaan gitu. Perasaannya udah mulai membaik, udah mulai oke, udah mulai normal lagi gitu. Bahkan pada saat normal terus kembali lagi ke tempat yang mana dulu penuh kenangan, ya udah jadinya ya nggak apa-apa gitu. Jadi kayak ngerasa biasa aja, malah kayak ngerasa bahagia gitu. Awalnya aku kira aku ngerasa lemah karena terlalu peka terhadap perasaan dan mengungkapkan apa yang aku rasakan. Aku kira itu sebuah tanda kelemahan gitu. Rupanya enggak, kayak itu tuh suatu tindakan yang jujur terhadap apa yang kita rasakan. Dan pada saat itu ya aku benar-benar meluapkan perasaan itu gitu. Tapi setelah itu kayak menemukan kelegaan aja sih gitu. Dan menikmati kenangan juga bukan berarti gagal move on. Dewasalah dalam berpikir, karena kita semua mempunyai masa lalu kan. Jadi ya walaupun seperti itu, ya cukup, itu hanya masa lalu dan seharusnya aku move on dari hal itu. Setelah aku berhasil mengekspresikan, dan aku ya benar-benar bisa move on lagi gitu. Ya nggak tahu kedepannya bakalan ngerasa kesedihan lagi, kedepannya bakal ngerasakan hal yang sama lagi gitu. Tapi pun kalau seandainya itu terjadi lagi, ya nggak apa-apa, kayak ya menikmati aja kenangan masa lalu gitu. Syukur-syukur pada saat itu bukan aku sendiri yang menikmati, ada teman yang sama gitu. Kan bisa menjadi sebuah obrolan tentang kekonyolan dulu gitu, tentang apa yang kita bicarakan dulu gitu, tentang apa yang kita lakukan dulu. Jadi kayak ada topik pembahasan tentang nostalgia gitu. Ya kalaupun nggak sama temen merasakan kenangan itu, ya nggak apa-apa, cukup kita sendiri aja yang merasakan gitu. Untuk kemudian harinya gitu. Karena kalau dibilang benar-benar move on, menurutku ya itu tuh nggak bisa 100%. Karena ada pada suatu waktu kita akan teringat lagi gitu. Teringat lagi, terus
meluapkan perasaan lagi, mengekspresikan lagi, entah itu dalam bentuk kita sedih ataupun kita ketawa atau apalah gitu. Tapi ya paling tidak itulah gunanya masa lalu gitu. Itulah gunanya kejadian-kejadian yang telah kita lakukan di masa lalu. Dengan adanya itu kita mempunyai cerita lagi gitu. Dengan adanya itu juga kita mempunyai kenangan-kenangan yang cukup indah untuk cerita kita sendiri. Ya setidaknya hidup kita punya cerita ataupun warna di masa lalu. Ya semua orang juga seperti itu, semua orang juga punya kenangannya gitu. Tapi nggak semua orang bisa merasakan vibes yang sama ketika orang itu dihadapkan dengan tempat yang penuh kenangan. Atau terlalu takut untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan, sehingga kayak udahlah lupain lah, nggak penting segala macem gitu. Salah atau enggaknya ya aku juga nggak tahu, karena tergantung sudut pandang masing-masing juga sih gitu. Tapi ya bagiku, jika saat itu kamu merasakan apa yang kamu rasakan ketika melihat kenangan di masa lalu, ya ada baiknya diluapkan aja. Dengan catatan, jangan sampai kita terhanyut berhari-hari. Dan pada saat kita meluapkan itu, setelahnya percayalah, itu benar-benar lega. Dan kita bisa menuruti apa kata hati kita, kayak ya bener, seharusnya aku udah move on dari tempat ini, seharusnya aku move on dari semua ini, dan membuat kenangan baru lagi, membuat cerita baru lagi yang akan kita kenang beberapa tahun kemudian gitu. Termasuk pada saat ini, termasuk pada saat kita menikmati kenangan ini, bakalan menjadi cerita yang indah juga di kemudian hari, yang gak pun untuk orang lain, ya untuk kita gitu. Dan ya seperti itulah uniknya kehidupan. Kita selalu mempunyai cerita-cerita yang gokil di masa lalu, walaupun pada saat itu keadaan, situasi, ataupun obrolan kita biasa aja. Tapi itu semua akan terasa indah ketika udah berlalu. Ya pada saat itu aku ingat, ya malam nongkrong di situ gitu sama kawan-kawan, ngobrol, habis itu balik ke tempat masing-masing. Ya pada saat itu perasaannya biasa aja gitu. Datang, duduk, terus ngobrol sama kawan-kawan, bercanda-canda, ya biasa aja gitu. Terus besoknya gitu lagi, ya perasaannya ya biasa aja gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata perasaan yang dulu biasa aja, vibes yang dulu biasa aja, jadi indah banget ya sekarang gitu. Gitu tuh. Dan termasuk hal-hal yang membuat kita terpuruk di masa lalu sih. Iya, karena kayak ya mungkin pada saat itu kita ngerasa terpuruk banget gitu kan. Ya contohnya kayak diputusin lah gitu. Terpuruk nih gitu, gara-gara baru putus. Tapi pas kita ingat
kejadian itu di saat ini, ya lucu juga gitu. Mak kita segalau itu ya dulu gitu. Terus kita mikir, iya juga sih, sakit juga kalau diputusi dengan cara kayak gitu gitu. Tapi ya udah gitu, karena kita udah bisa menikmati itu dan udah move on juga dari peristiwa putus cinta, jadinya ya kita bisa menertawakan itu gitu. Ya walaupun pada saat itu kita kayak galau seminggu gitu. Dan seiring berjalannya waktu, ketika kita mengingat itu kayak, waduh, aku tuh pernah galau seminggu gara-gara perempuan gitu. Gawat. Jadi kayak ada kenangannya gitu. Ya seharusnya aku udah bisa move on dari hal-hal itu. Terfokus untuk saat ini, buatlah cerita-cerita yang indah, kenangan-kenangan yang indah yang bakal kita nikmati di kemudian hari. Nikmati waktu saat ini. Walaupun kamu saat ini sedang sedih, sedang cemas, sedang terpuruk, sedang bahagia, itu semua juga bakalan menjadi cerita di kemudian hari, yang mana kita akan menertawakan diri kita pada saat itu. Ketika kita mengingat ini, kita akan menertawakan itu gitu. Karena ya kayak orang-orang bilang, roda pasti berputar. Sehingga kita berdefinisi kayaknya roda itu nggak berputar lah gitu. Kayak udah pakem aja di bawah gitu. Tapi ya itu semua nggak. Sepakem-pakemnya roda juga suatu saat ia bakalan berputar juga. Kita bakalan di atas juga gitu. Ya aku yakin itu, aku percaya sama kalian. Karena yang aku tahu, kalian cukup mampu, kalian cukup kuat untuk menghadapi permasalahan yang saat ini menimpa kalian. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena ya buktinya kalian masih mendengarkan ini dan masih menikmati kehidupan kalian kan. Jangan pernah menyerah dengan apa yang terjadi sama diri kita. Karena ya itu semua bakalan berlalu, itu semua juga bakalan selesai. Walaupun dengan cara yang nggak kita sukai sekalipun, tapi itu semua bakalan berlalu. Intinya ya percaya sama proses, dan seharusnya kamu udah bisa move on dari masa lalu. Entah itu sebuah penyesalan yang kamu buat di masa lalu, entah itu sebuah kenangan-kenangan di masa lalu yang membuat kita sakit ketika mengingatnya saat ini. Jika ingin dinikmati, silakan dinikmati, tapi jangan sampai larut. Karena kita manusia ini mempunyai rasa, mempunyai peka terhadap kenangan, dan itu juga akan membuatmu berceritakan ke orang lain bahwasanya kamu mempunyai kenangan yang berharga seperti itu. Kamu mempunyai kawan-kawan yang hebat, kamu mempunyai kehidupan yang bahagia, dan itu semua berlalu. Begitu juga pada saat ini, yang aku bilang tadi, ketika kamu saat ini entah itu ngerasa kecemasan, ngerasa gak bahagia, ngerasa tertekan, ngerasa takut, ngerasa overthinking, ataupun bahagia sekalipun, itu semua akan berlalu dan menjadi kenangan yang akan kita ceritakan, entah itu ke siapa, ataupun kita sendiri yang menikmatinya di kemudian hari dengan posisi yang kalian inginkan dalam hidup.
Oke, mungkin itu aja sih di podcast monolog kali ini yang bercerita tentang seharusnya aku udah bisa move on. Dan ya, perlahan aku udah move on. Mari kita buat kenangan-kenangan indah lagi. Saat ini kita buat cerita-cerita indah lagi pada saat ini. Dan kita jalani kehidupan kita saat ini dengan jauh lebih bijak, jauh lebih baik. Dari aku, podcast monolog Litania Amerta. Sekian dan terima kasih.